Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Bu Kiki harap semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Bagi yang beragama Islam, bisa mengikuti doa Bu Kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, langsung saja. Salam semangat belajar matematika. Yuk kita belajar, langsung saja simak videonya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan bacakan kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama adalah menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menggunakan bidang koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik pusat yaitu 0,0. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik tengah ruas garis dan menggunakannya pada bangun datar yaitu segitiga, jajar genjang, dan belah ketupat. Oke, sekarang kita langsung masuk ke bab kedua yaitu koordinat kartesius. Yang kita bahas pertama adalah sistem koordinat kartesius. Penemu dari sistem koordinat yaitu René Descartes pada tahun 1596 sampai tahun 1650 ya. Perhatikan gambar koordinat kartesius berikut. Di situ ada titik P, Q, dan R ya. Letak titik Q dapat ditentukan berdasarkan jarak yang dimulai dari titik O ya. Jadi titik acuannya ada di titik O yaitu 0,0, yaitu 3 satuan ke kanan, berarti koordinat X-nya itu sama dengan 3. Dilanjutkan dengan 1 satuan ke atas, berarti koordinat Y-nya itu sama dengan 1. Dengan demikian, koordinat titik Q adalah 3,1. Nah, dalam sistem koordinat kartesius, posisi objek pada bidang dinyatakan dalam pasangan berurutan yaitu X, Y ya, di mana X itu disebut dengan koordinat X atau apsis dan Y disebut koordinat Y atau ordinat. Oke, kita lanjutkan dengan poin yang B yaitu posisi titik. Yang pertama adalah memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik-titik pada bidang koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar koordinat kartesius berikut. Terlihat bahwasanya sumbu X itu dilihat atau terlihat sebagai garis yang mendatar atau horizontal, kemudian sumbu Y adalah garis vertikal. Dan di dalamnya terdapat beberapa titik yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, dari gambar di atas dapat ditulis posisi titik-titik yaitu titik A berjarak 1 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 7 satuan terhadap sumbu Y, sehingga koordinat titik A bisa dituliskan menjadi 7,1. Kemudian yang kedua, titik B berjarak 2 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y, sehingga bisa dituliskan koordinat titik B adalah 3,2. Selanjutnya perhatikan titik C. Titik C berjarak 4 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y, sehingga bisa dituliskan koordinatnya menjadi -3,4. Oke, sekarang kita lanjutkan. Poin yang keempat adalah titik D ya. Perhatikan titik D berjarak 1 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y, sehingga koordinat titik D bisa dituliskan menjadi -6,1. Dan seterusnya ya dengan cara yang sama. Kemudian titik E itu adalah koordinatnya -4,-3. Titik F koordinatnya -1, -2. Kemudian titik G itu koordinatnya adalah 1,-2 dan titik H koordinatnya adalah 5,-4. Oke anak-anak, setelah kalian bisa menentukan koordinat suatu titik pada bidang koordinat kartesius, nah kita akan pelajari tentang kuadran ya. Jadi sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1 ya. Kuadran 1 itu adalah
koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya yang positif juga. Kemudian kuadran yang kedua itu adalah koordinat X negatif dan koordinat Y-nya adalah positif. Selanjutnya kuadran ketiga itu adalah koordinat X negatif dan koordinat Y-nya negatif. Dan kuadran keempat adalah koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Oke anak-anak, sekarang semuanya perhatikan gambar koordinat kartesius tersebut. Ya, dari gambar tersebut diperoleh titik yang berada di kuadran 1 yaitu titik A dan titik B karena nilai X dan Y semuanya adalah positif. Kemudian titik yang berada di kuadran kedua yaitu titik C dan titik D dengan nilai X itu negatif dan Y-nya adalah positif. Kemudian di titik yang terletak di kuadran ketiga yaitu titik E dan titik F dengan nilai X negatif dan Y juga negatif. Dan titik yang berada di kuadran keempat adalah titik G dan titik H dengan nilai X-nya positif dan nilai Y-nya negatif. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke poin yang kedua yaitu memahami posisi titik terhadap titik asal atau titik pusat yaitu 0,0 dan titik tertentu yaitu A, B. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, terlihat di gambar di situ diketahui titik A 7,1, B 3,2, C min 3,4, ya, kemudian D min 6,1, E min 4,3, F min 1,2, G 1,2, H itu adalah 5,4. Nah, kita tentukan koordinat titik B, C, D, E, F, G, H terhadap titik A. Jadi titik acuannya adalah titik A yaitu 7,1. Kita ambil satu contoh membandingkan titik A dengan titik B ya. Koordinat titik B terhadap titik A adalah ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara melihat arah pergerakan. Nah, pergerakannya dari titik A dulu ya. Jadi titik acuannya adalah A. Jadi dari titik A dia bergerak ke kiri 4 satuan, lalu ke atas 1 satuan terhadap titik A. Maka koordinat titik B terhadap titik A adalah karena ke kiri ya, jadi min 4,1. Ya, jadi kalau ke kiri negatif, kalau ke kanan positif, kalau ke atas positif, kalau ke bawah nih negatif, seperti itu. Kemudian dengan cara yang kedua yaitu dengan cara mengurangkan biasa. Jadi di situ titik B adalah 3,2 dan titik A adalah 7,1. Nah, karena kita disuruh menentukan titik B terhadap titik A, maka koordinat titik B-nya itu menjadi 3 dikurangi 7, 2 kurangi 1. Jadi X kurangi X, Y kurangi Y ya. Jadi koordinat titik B terhadap titik A adalah min 4,1. Caranya berbeda tapi memiliki hasil yang sama. Baik anak-anak, alhamdulillah materi pada pagi hari ini tentang koordinat kartesius sudah selesai dan semoga apa yang kita pelajari kalian bisa memahami dan mengerti. Dan seperti biasa Bu Kiki ingatkan terus, tetap teruslah berlatih. Ada 3 soal, mohon kalian kerjakan soal tersebut di buku tulis dan di pertemuan berikutnya kita akan bahas dan kalian bisa cocokkan jawaban kalian dengan Kiki sudah benar atau salah. Jadi tidak usah takut salah ya, tetap kalian kerjakan dengan baik. Dan akhirnya dari Bu Kiki, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.